Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bapak Eko. Kami dari kelompok 6, Proses Atmosfer Iklim kelas B akan memaparkan materi tentang instabilitas atmosfer, proses pembentukan awan dan juga curah hujan. Pada kesempatan ini, saya Arin Febrianti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar adiabatik, level kondensasi, dan juga stabilitas dan kestabilitasan udara. Nah, eh, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar adiabatik. Dari pengertiannya terlebih dahulu, adiabatik merupakan proses perubahan suhu udara tanpa pertukaran panas dengan lingkungannya. Saat udara naik, tekanannya juga turun, dan volumenya membesar dan suhunya juga turun. Begitupun sebaliknya jika udara turun. Nah, di gambar eh, pertama ini terlihat ada 5 set garis penting pada diagram atmosfer ini. Yang pertama ada isotherms. Isotherms itu garis tegak miring ke kanan menunjukkan suhu konstan. Nah, ada yang kedua yaitu diadiabats, yaitu garis miring dari kanan bawah ke kiri atas yang menggambarkan pendinginan udara kering saat naik. Yang ketiga ada isobars. Isobars itu garis horizontal yang menunjukkan tekanan konstan. Yang keempat ada saturated adiabatics atau garis lengkung yang menunjukkan pendinginan udara jenuh. Yang kelima yaitu ada mixing ratio lines yang menunjukkan garis miring halus menunjukkan rasio uap air. Nah, dari semua garis ini membantu untuk menentukan kapan dan di mana udara ini mulai mengembun jadi awan yang disebut lifting condensation level. Selanjutnya, ada level kondensasi. Level kondensasi ini merupakan ketinggian di mana udara yang naik mendingin itu hingga jenuh atau RH-nya sama dengan 100%. Nah, pada titik ini uap air mulai berubah menjadi tetesan awan. Di sini ada dua istilah dari level kondensasi. Yang pertama itu lifting condensation level, titik di mana awan itu mulai terbentuk karena udara diangkat ke atas. Yang kedua ada convective condensation level, yaitu titik kondensasi akibat pemanasan permukaan yang membuat udara naik sendiri hingga jenuh. Nah, di gambar yang ada di slide ini menunjukkan bahwa kurva kenaikan suhu permukaan itu T0 itu yaitu T1, lalu lanjut ke T2 dan juga T3. Nah, semakin tinggi suhu permukaannya, maka semakin tinggi juga udara yang bisa naik, sehingga convective condensation levelnya lebih tinggi dan awan konvektifnya terbentuk lebih besar. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan stabilitas dan juga ketidakstabilan udara. Nah, stabilitas atmosfer merupakan kecenderungan udara untuk kembali ke posisi semula setelah terganggu. Kalau instabilitas itu berarti udara terus bergerak naik. Nah, gambar di slide ini menjelaskan juga bahwa tingkat kestabilan itu merupakan lapse rate lingkungan lebih kecil dari saturated adiabatic lapse, yang mana udara itu naik lebih dingin dari lingkungannya sehingga kembali turun. Nah, hasilnya itu awan tipis atau cuacanya cerah. Nah, jika tidak stabil, ketiga ELR lebih besar dari DALR, yaitu partikel udara lebih hangat terus naik, menghasilkan awan konvektif seperti cumulus atau cumulonimbus. Yang ketiga ada stabil bersyarat, yaitu ketika lapse rate lingkungan berada di antara DALR dan SALR-nya sama gitu. Jadi parsial stabilnya saat kering, tapi bisa tidak stabil saat jenuh. Jadi kestabilan udara ini yang menunjukkan jenis awan dan cuaca yang membentuk. Baik, perkenalkan saya Syifa Dijola. Di sini saya akan membahas terkait terkait level level of of pre-convection pre-convection atau atau LFC. 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 Nah, LFC LFC itu ini adalah titik titik atmosfer atmosfer di mana mana partikel partikel udara udaranya yang jadi jadi lebih hangat lebih hangat dibandingkan dengan dibandingkan dengan lingkungannya. lingkungannya. Mulai dari titik Mulai dari itu, titik udara bisa naik udara dengan bisa naik tingginya dengan karena tingginya adanya karena agregat abu. adanya agregat Nah, abu. di gambar Nah, ini kita gambar ini akan melihat dua kita kondisi. melihat Pada dua kondisi kondisi. A, Pada kondisi A, dengan dengan C yang lebih kecil, parser udara lebih mudah untuk mencapai LFC, sehingga konveksi cepat terbentuk. Sebaliknya, di gambar B ini, kondisi Chin lebih besar. Parser butuh energi lebih besar untuk mencapai LFC, sehingga konveksi cenderung tertahan.
Selain itu, LFC ada energi positif yang kita sebut sebagai CAP atau CAPE. Nah, ini tuh semakin besar CAPE, semakin kuat potensi pertumbuhan badai. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Chin berperan sebagai penghalang, sedangkan CAPE adalah bahan bakar yang menentukan kekuatan dari badai tersebut. Jadi kombinasi antara Chin, terus LFC, serta CAPE, inilah yang sangat menentukan apakah cuaca akan terang atau justru berkembang menjadi hujan badai nantinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian tentang dampak instabilitas terhadap cuaca. Nah, pada dasarnya atmosfer yang instabil membuat udara mudah naik ke atas. Akibatnya terbentuk awan konvektif, misalnya cumulus yang kemudian berkembang menjadi cumulonimbus. Nah, awan ini identik dengan hujan deras, petir, bahkan badai guntur. Jadi, kalau instabilitasnya tinggi, biasanya cuaca akan berubah cepat dan cenderung ekstrim. Sebaliknya, kalau atmosfer dalam kondisi stabil, udara akan cenderung tertahan di lapisan bawah. Ini akan membuat pertumbuhan awan terhambat, sehingga langit akan terlihat cerah. Namun, sisi negatifnya, kondisi stabil ini bisa menyebabkan kabut atau kita sebut sebagai smog. Kalau ada polusi, karena udara tidak bisa bergerak bebas karena adanya kestabilan ini. Karena udaranya tertahan di bawah, jadi tidak bisa bergerak dengan bebas. Soalnya, dampaknya tidak hanya di skala lokal, tapi dalam skala regional. Kalau instabilitas meluas dan didukung kelembaban yang tinggi, ini akan memicu terbentuknya sistem cuaca besar seperti badai tropis, siklon, atau topan. Sementara atmosfer yang terlalu stabil bisa memunculkan fenomena gelombang panas yang akan memperburuk kualitas udara kita. Selanjutnya, contoh nyatanya di Indonesia kita sering mengalami hujan badai pada sore hari karena instabilitas atmosfer harian. Sedangkan di Amerika Serikat, instabilitas yang ekstrim bisa memunculkan badai supercell hingga tornado. Selanjutnya, sementara di kota-kota besar, kondisi stabil dengan inversi suhu sering membuat polusi terjebak di permukaan, seperti kasus smog yang ada di Jakarta. Jadi, di sini kita bisa simpulkan instabilitas atmosfer adalah bahan bakar utama cuaca ekstrim, sementara stabilitas atmosfer membuat cuaca tenang, tapi berisiko dalam memperparah masalah polusi. Selanjutnya, perkenalkan, saya Amanda Isti Ramadan. Di sini saya akan membahas tentang proses pembentukan awan. Nah, awan itu terbentuk saat udara lembab itu naik dan mendingin, hingga mencapai titik kondensasi. Uap air itu kemudian menempel pada inti kondensasi yang berupa partikel kecil seperti debu, asap, atau garam laut karena sifatnya yang higroskopis dan partikel-partikel ini memudahkan terbentuknya tetesan air. Dan aerosol juga berperan penting dalam proses pembentukan awan ini karena dapat memperbanyak jumlah tetesan air kecil dan juga mempengaruhi apakah awan itu menghasilkan hujan atau tidak. Next. Next. Nah, selanjutnya akan dibahas soal klasifikasi awan. Nah, menurut Organisasi Meteorologi Dunia, ada 10 jenis awan. Nah, awan tinggi seperti cirrostratus, dan juga cirrocumulus. Nah, awan yang menengah itu yaitu ada altostratus dan juga altocumulus. Nah, awan rendah seperti stratus, terus ada stratocumulus dan juga nimbostratus. Lalu awan dengan perkembangan vertikal yaitu cumulus dan juga cumulonimbus. Nah, setiap jenis awan ini mempunyai ciri khas dan bentuk serta hubungannya dengan cuaca yang tertentu. Nah, lanjut. Selanjutnya akan dibahas mengenai peran awan dalam siklus hidrologi. Nah, awan ini sebagai penghubung utama dalam siklus hidrologi. Dari evaporasi di permukaan, uap air naik, membentuk awan, lalu kembali ke bumi sebagai hujan. Nah, selain itu, awan juga mempengaruhi iklim. Mereka bisa memantulkan sinar matahari sehingga mendinginkan bumi, atau menyerap radiasi panas bumi sehingga menghangatkan atmosfer. Lanjut. Contoh dari gambar satelit awan itu yang pertama ada MODIS yang menunjukkan jalan awan di atas laut atau foto dari
cumulonimbus dengan puncak menjulang yang menandakan itu badai. Nah, foto-foto ini juga membantu kita memahami bentuk dan pola awan dalam skala global. Selanjutnya ada citra satelit nimbus yang ketujuh yang menunjukkan rata-rata tutupan awan global dengan pola seluler yang menyerupai sarang lebah di atas lautan. Dan yang terakhir terdapat foto satelit cuaca yang umumnya itu digunakan untuk memantau jenis dan juga pola awan. Misalnya kumpulan cumulus di atas gunung atau nimbus stratus yang menyelimuti area luas. Baik, perkenalkan nama saya Resya Aslamia Zahra. Pada slide ini saya akan membahas dua mekanisme utama terbentuknya presipitasi. Pertama, teori Bergeron-Finlayson. Ini terjadi di awan campuran es dan air superdingin. Karena tekanan uap jenuh di atas es lebih rendah dibandingkan air, uap air lebih mudah menempel ke kristal es. Kristal ini tumbuh, jatuh ke bawah, dan bisa mencair jadi hujan atau tetap dalam bentuk salju. Proses ini dominan di lintang menengah. Kalau kita lihat gambar 5.13, grafik menunjukkan bagaimana meski hanya sebagian kecil tetesan membeku, pertumbuhan kristal es bisa jauh lebih cepat dibandingkan tetesan cair di sekitarnya. Kedua, ada teori koalesensi yang lebih sering di awan tropis. Di sini, tetesan besar jatuh lebih cepat dan menyapu tetesan kecil sehingga ukurannya makin besar. Peran partikel higroskopis seperti garam laut penting di mekanisme ini. Contohnya, hujan lebat tropis berasal dari koalesensi, sementara hujan salju sistem siklon mengikuti mekanisme Bergeron. Boleh di next? Selanjutnya, curah hujan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada konvektif, terbentuk karena pemanasan permukaan yang kuat sehingga udara naik cepat. Biasanya singkat tapi intens. Misalnya badai petir sore hari di musim panas. Kedua, ada siklonik atau frontal. Terjadi ketika udara hangat terdorong naik di atas udara dingin dalam sistem tekanan rendah. Hujannya bisa berlangsung lama, meluas, dan intensitas sedang. Ketiga, ada orografik. Ketika udara lembab dipaksa naik melewati pegunungan, saat naik, udara mendingin adiabatik. Terbentuk awan dan hujan di sisi angin. Di sisi sebaliknya biasanya lebih kering. Disebut bayangan hujan. Kalau kita lihat gambar 5.14, mekanisme Sider-Feeder ditunjukkan dengan awan lapisan atas yang menaburkan kristal es atau hujan ke awan bawah, sehingga presipitasi makin intens. Ini memperlihatkan bagaimana orografi bisa memperkuat hujan. Boleh di next? Kemudian badai petir punya 3 tahap. Tahap awal atau cumulus stage, yaitu hanya ada arus udara naik yang kuat. Awan tumbuh ke atas. Terus kemudian ada tahap matang. Ada arus naik dan turun sekaligus. Terjadi hujan deras, petir, dan bahkan hujan es. Yang terakhir ada tahap peluruhan. Arus turun lebih dominan, suplai energi berkurang, dan hujan melemah. Kalau kita lihat gambar 5.17, jelas ada 3 panel. A. Tahap perkembangan, B. Tahap matang, dan dengan updraft dan downdraft bersamaan, dan C. Tahap peluruhan. Panah menunjukkan arah dan kecepatan arus udara. Faktor pemicunya antara lain pemanasan siang hari, udara lembab yang dipaksa naik oleh pegunungan, atau pertemuan massa udara di garis badai. Inilah mengapa badai petir sering dikaitkan dengan presipitasi sangat intens, petir, bahkan angin kencang. Boleh di next? Dari semua proses ini, kita bisa simpulkan bahwa atmosfer selalu bergerak dan berubah, dipengaruhi oleh pendinginan adiabatik dan tingkat stabilitas udara. Stabilitas menentukan apakah udara tenang atau justru memicu konveksi kuat. Awan menjadi tempat sementara penyimpanan air dalam siklus hidrologi, tapi juga berperan penting dalam iklim global. Jenis hujan yang berbeda, seperti konvektif, siklonik, dan orografik, adalah hasil interaksi kompleks suhu, kelembapan, dan dinamika atmosfer. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya peran atmosfer dalam menjaga keseimbangan cuaca dan iklim di bumi.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.